Hadirin yang kami hormati, marilah kita simak bersama kuliah umum perdana Akademi Bela Negara Partai Nasdem yang dilanjutkan dengan pemukulan gong sebagai tanda peresmian Akademi Bela Negara Partai Nasdem serta penyerahan simbolis obor restorasi kepada mahasiswa oleh Presiden Republik Indonesia, Bapak Jokowi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati pimpinan lembaga negara beserta seluruh menteri Kabinet Kerja. Yang saya hormati Ketua Umum Partai Nasdem beserta seluruh jajaran, pengurus pusat Nasdem, yang saya hormati Gubernur Akademi Bela Negara beserta seluruh mahasiswa yang pada pagi hari ini hadir. Hadirin tamu undangan yang berbahagia. Hari ini saya sangat gembira, sangat senang sekali karena dapat hadir menyaksikan langsung langkah baik Partai Nasdem dalam mendirikan Akademi Bela Negara. Akademi yang tujuan utamanya adalah menumbuhkan semangat nasionalisme, menumbuhkan semangat patriotisme, dan juga membangun soliditas, membangun solidaritas sesama anak bangsa dalam merawat semangat gotong royong kita. Sekali lagi saya sangat menghargai, saya sangat mengapresiasi inisiatif pembangunan Akademi Bela Negara oleh Partai Nasdem. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati, tantangan kompetisi, tantangan persaingan antar negara sekarang ini betul-betul sangat kelihatan dan sangat jelas dan sangat nyata sekali. Semua negara sekarang ini bersaing dalam memperebutkan kue ekonomi global, kue ekonomi internasional, berebut, berkompetisi dalam perdagangan, berebut dalam investasi. Semuanya berlomba-lomba. Kita melihat semua negara sekarang ini menatap visinya ke depan dengan inovasi-inovasi yang baru. Kita lihat pembangunan mobil listrik Tesla. Kita lihat pembangunan manajemen ruang angkasa SpaceX. Kita melihat pembangunan Hyperloop yang memindahkan orang dari satu tempat ke tempat yang lain dengan begitu sangat cepatnya. Kita melihat PayPal, alat pembayaran yang terbaru, yang kita pelajari belum sampai sudah keluar yang baru lagi, Alipay. Betapa perubahan itu sangat cepatnya, sangat cepat sekali. Oleh sebab itu kita jangan terjebak pada mindset, pada pola pikir yang menjebak kita sendiri pada hal-hal yang tidak produktif. Demo-demo yang tidak produktif, saling menyalahkan, saling mencela, saling menjelekkan di antara anak bangsa. Ini adalah sesuatu yang tidak produktif.
pada negara-negara lain, visi kedepannya sudah seperti itu. Apakah akan kita terus-teruskan? Saya sampaikan di mana-mana, tidak. Kita harus berani merubah pola pikir kita, merubah mindset kita. Seperti tadi yang disampaikan oleh Bang Surya Paloh. Gerakan perubahan, restorasi Indonesia, itulah yang juga terus saya sampaikan dan ingin saya sampaikan di mana-mana. Kuncinya adalah etos kerja untuk mengejar kompetisi itu. Kuncinya adalah disiplin nasional. Hal-hal yang kecil-kecil ini harus mulai kita hapuskan, kita hilangkan dalam berlalu lintas. Coba kita lihat gambar-gambar seperti ini. Mengenai kedisiplinan kita. Di jalan raya, hal yang berkaitan dengan antri, ini masalah kedisiplinan juga. Harus kita bandingkan bagaimana negara lain bisa maju tanpa sumber daya alam, dan kita yang ingin mengejar kemajuan mereka, tetapi kalau etos kerja, disiplin nasional yang tidak terus kita gaungkan, sulit rasanya kita mengejar mereka. Sikap dan pandangan bangsa ini dalam menghargai kerja sebagai sesuatu yang luhur, itu memang masih sangat kurang. Itulah etos kerja. Bagaimana sikap dan pandangan kita dalam menghargai kerja keras sebagai sesuatu yang luhur. Juga disiplin, bagaimana kita taat dan patuh pada nilai-nilai yang kita miliki. Kembali lagi, hal-hal yang kecil-kecil, antri, disiplin dalam berlalu lintas. Inilah yang total harus kita rubah kalau kita ingin mengejar ketertinggalan kita. Fisik, masalah infrastruktur, masalah pelabuhan, listrik, tol, airport, bisa kita bangun dengan cepat. Anggaran ini siap. Tetapi hal-hal yang berkaitan dengan karakter bangsa, hal-hal yang berkaitan dengan nilai-nilai, etos kerja, disiplin nasional itu kalau tidak kita rubah, tidak ada artinya infrastruktur itu, tidak ada artinya. Yang kedua yang berkaitan dengan ancaman kebangsaan kita, ancaman terhadap kedaulatan bangsa kita. Baik yang berupa fisik maupun non-fisik. Ancaman yang berkembang menjadi bersifat multidimensi sekarang ini. Karakter ancaman itu bisa berupa ideologi, bisa berupa politik, ekonomi dan sosial budaya. Kita sadar akan keberagaman kita. 714 suku, negara,
yang kita cintai ini, yang memiliki 17.000 pulau, negara kita yang terletak di pusat geopolitik Asia Pasifik, oleh sebab itu kalau ada yang masih ingin menolak Pancasila sebagai dasar negara, sebagai ideologi negara, dan mengganti ideologi negara dengan pandangan hidup, dengan pandangan, dengan ide-ide yang lain, ideologi yang lain, apakah ingin kita biarkan? Saya sampaikan tidak. Tidak boleh kita biarkan. Mereka yang terang-terangan ingin mengganti Pancasila, ingin merongrong negara kesatuan Republik Indonesia, ingin meruntuhkan demokrasi negara ini. Tidak. Kita tidak akan membiarkan baik itu ormas, baik itu individu yang menyalahgunakan kebebasan yang telah diberikan. Negara harus berani mengendalikan, negara harus berani mengontrol, karena memang itu adalah fungsi-fungsi negara. Yang terakhir, yang tidak setuju dengan Perpu misalnya, Perpumu tentang ormas, ya silakan menempuh jalur hukum. Negara kita adalah negara hukum. Kita memberikan ruang kepada yang tidak setuju. Tempuh jalur hukum. Lewat jalur hukum. Tapi yang kita inginkan adalah negara ini tetap utuh. Negara ini tidak bisa dirongrong masa depannya, dirongrong kewibawaannya. Kita tidak ingin ada yang merongrong negara kesatuan Republik Indonesia, NKRI kita. Dan saya senang sekali tadi melihat fasilitas-fasilitas yang ada di Akademi Bela Negara ini. Saya lihat toiletnya, kamar kecilnya, sekelas bintang 4, bintang 5. Tadi dibuka oleh Bang Surya, diperlihatkan perpustakaannya sangat modern, ruang-ruang kelasnya sangat modern. Inilah contoh-contoh Indonesia masa depan. Artinya Akademi Bela Negara ini betul-betul ingin menyiapkan kader-kader bangsa ini untuk melihat Indonesia ke depan. Bukan seadanya. Betul-betul disiapkan. Bagaimana toilet yang betul, yang bersih itu seperti apa? Bagaimana ruang kelas yang modern, yang baik itu seperti apa? Bagaimana perpustakaan yang modern dan baik itu seperti apa? Jangan sampai kita ingin mempersiapkan kader-kader bangsa masa depan dengan fasilitas-fasilitas seadanya. Bagaimana karakter yang akan terbentuk? Ini membentuk karakter bangsa, membangun karakter bangsa.
tidak bisa memberikan contoh dengan contoh-contoh yang apa adanya, seadanya. Enggak. Sekali lagi, kita ini berkompetisi dengan negara-negara yang lain, bersaing dengan negara-negara yang lain. Dan sesuai dengan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Maka aksi bela negara itu adalah tanggung jawab kita semuanya sebagai anak bangsa. Dimanapun kita berada, apapun pendidikan kita, apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita, kaya, miskin, kader partai, aktivis LSM, olahragawan, budayawan, semuanya mempunyai hak, semuanya mempunyai kewajiban, semuanya mempunyai kesempatan yang sama untuk bela negara. Saya berharap inisiatif Partai Nasdem ini dalam mendirikan Akademi Bela Negara juga diikuti oleh partai-partai yang lain, oleh institusi-institusi yang lain, oleh siapapun elemen bangsa ini yang peduli pada kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia ke depan. Saya berharap dari Akademi Bela Negara ini lahir kader bangsa yang terus memperjuangkan aspirasi rakyat, yang terus memperjuangkan kehidupan rakyat yang lebih baik, yang terus merawat demokrasi. Marilah kita terus gelurakan kesadaran kebangsaan kita. Kita jaga Pancasila, kita jaga Undang-Undang Dasar 1945, kita jaga NKRI, kita jaga kebinekaan kita. Kita harus isi ulang, kita harus isi kader-kader bangsa ini dengan jiwa-jiwa yang mulia. Etos kerja yang baik, disiplin nasional yang baik, integritas kejujuran yang baik, moralitas yang baik, nilai-nilai akal budi yang baik, nilai-nilai kesopanan. Karena kita harus sadar bahwa jiwa-jiwa mulia ini amat dibutuhkan untuk menghantar bangsa ini pada bangsa yang maju dan sejahtera. Maka dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Akademi Bela Negara Partai Nasdem saya resmikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimohon mendampingi untuk pemukulan gong Ketua Umum Partai Nasdem dan Gubernur Akademi Bela Negara Partai Nasdem. Penyerahan secara simbolis obor restorasi kepada perwakilan mahasiswa dari Sabang dan Merauke.
Obor restorasi ini dimaksudkan sebagai simbol api semangat dari Presiden Republik Indonesia yang akan ditularkan kepada semua mahasiswa Akademi Bela Negara. Bersama kita akan meneladani kepemimpinan Presiden Republik Indonesia. Mohon diangkat tinggi-tinggi obor semangat ini sebagai simbol kebanggaan Akademi Bela Negara Partai Nasdem. Sebagai ungkapan